Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Ramadan dari PPG Perjabatan Gelombang 1 Universitas Muhammadiyah Malang, kelas PGSD 9. Saya kali ini akan menjelaskan tentang jurnal refleksi, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 di SD. Untuk review pengalaman belajar, ini yang topik pembahasan yang pertama adalah telaah perencanaan pembelajaran dan perencanaan asesmen untuk pendidikan di SD. Yang kedua ada implementasi prinsip dan strategi pembelajaran paradigma baru dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen untuk SD. Yang ketiga ada analisis capaian pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik atau anak usia sekolah dasar. Yang keempat, ini ada lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran SD. Yang kelima, implementasi prinsip dan strategi pembelajaran paradigma baru dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif di SD. Yang keenam, laporan praktik pembelajaran dan asesmen yang efektif dalam konteks pendidikan di SD. Yang ketujuh, ini ada refleksi praktik pembelajaran dan asesmen dalam konteks pendidikan di SD. Refleksi pengalaman belajar yang saya pilih yakni topik 4, yaitu lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran SD melalui jalur merdeka yang disediakan. Jadi, seorang guru harus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran agar peserta didik berhasil dalam belajar dengan segala keberagamannya. Yang kedua, sebagai seorang pendidik, kita perlu mempertimbangkan hal tersebut dalam perencanaan dan mengimplementasikan karena dalam peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga guru perlu mengakomodir masing-masing kebutuhan siswa atau peserta didik. Next. Lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran SD melalui jalur merdeka yang disediakan. Untuk demonstrasi konseptual, ini terdapat lembar kerja untuk mengetahui definisi tentang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran dan bagaimana cara dalam merancang lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Untuk elaborasi pemahaman, terdapat lembar kerja untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dalam mengimplementasikan pembelajaran. Yang ketiga, untuk koneksi antar materi, ini membahas mengenai pembelajaran apa yang dapat diambil dari materi di lingkungan kelas aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran serta mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk aksi nyatanya, ini membahas tentang produk perancangan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Next, strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik. Ini yang pertama, melengkapi lembar kerja yang harus dikerjakan dengan membaca artikel atau jurnal ilmiah tentang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Yang kedua, ini berdiskusi dan tanya jawab dengan teman sejawat menjadi hal penting sebagai sarana bertukar pikiran terkait pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Untuk selanjutnya, ini ada analisis artefak pembelajaran yang sudah saya unggah di Google Drive. Ini untuk demonstrasi konseptual terdapat LK15 yang mengetahui definisi, mengetahui aman, nyaman, berpihak pada ekosistem sehingga dapat menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik harus dilakukan. Yang kedua, untuk elaborasi pemahaman, ada LK16 yang sudah disusun beberapa pertanyaan dan jawaban sesuai dengan pemahaman yang telah diperoleh.
Untuk koneksi antar materi, ini berupa refleksi pengalaman belajar serta mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari untuk aksi nyatanya seperti kita lihat pada gambar samping. Ini ada LK18 yang berisi foto-foto sebagai implementasi nyata dalam menerapkan pembelajaran di lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran di waktu SD Negeri 1 Beji Kota Batu, yakni SD PPL saya. Untuk pembelajaran bermaknanya yang asesmen efektif 1 di SD ini memberikan pengetahuan bagi saya dalam penerapan Merdeka Belajar sebagai pendidik. Peserta didik yang memiliki kemampuan tertentu menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembelajaran, sehingga perlunya menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Itu tadi penjelasan saya mengenai prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 di sekolah dasar, yakni di waktu PPL 1 saya di SD Negeri Beji 1 Kota Batu. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2 di SD PPL kedua saya, yakni di SD 1 Superdadi Kabupaten Trenggalek. Untuk yang siklus 1 ini saya memakai Teaching at the Right Level atau TARL. Yang siklus 2 saya menggunakan Culturally Responsive Learning. Untuk yang siklus 1 yang TARL ini 1, saya menyusun perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif 2 dengan pendekatan TARL di sekolah dasar, yakni di SD Sumberdadi 1. Yang kedua, saya melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif serta mampu menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Yang ketiga, saya mengevaluasi pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan di sekolah dasar. Ini untuk siklus 1. Yang selanjutnya, yang keempat, mengevaluasi pembelajaran dan asesmen yang telah dilaksanakan di sekolah dasar. Yang kelima, mengevaluasi pembelajaran dan asesmen yang telah dilaksanakan di sekolah dasar. Yang keenam, mengevaluasi pembelajaran dan asesmen yang telah dilaksanakan di sekolah dasar. Untuk selanjutnya, siklus 2, Culturally Responsive Learning atau CRL. Yang pertama, saya menyusun perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif 2 CR Culturally Responsive Teaching di sekolah dasar. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif serta mampu menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Yang ketiga, mengevaluasi pembelajaran dan asesmen yang telah dilaksanakan di sekolah dasar. Selanjutnya, mengevaluasi asesmen yang telah dilaksanakan. Yang kelima, mengevaluasi pembelajaran dan asesmen yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir, mengevaluasi pembelajaran dan asesmen yang telah dilaksanakan di sekolah dasar. Untuk refleksi pengalaman yang dipilih, kenapa kok milih topik-topik tersebut penting dipelajari? Karena TARL sebagai pendekatan yang mengacu pada tingkat capaian peserta didik, sehingga nantinya pada saat proses mengajar dapat membuat proses pembelajaran yang berpihak dan menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Bagaimana saya mempelajari topik-topik yang ada pada mata kuliah tersebut? Jadi saya mengikuti alur kurikulum Merdeka yang terdiri dari kegiatan mulai diri dan eksplorasi konsep. Mulai diri berupa kegiatan untuk merefleksi RPP, eksplorasi konsep berupa kegiatan menganalisis beberapa hal seperti bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, sampai dengan evaluasi. Untuk strategi yang diimplementasikan, yakni
Dalam mempelajari topik-topik tersebut penting karena hal tersebut memberikan pengetahuan dan solusi bagi saya. Pada topik ini saya dapat berdiskusi dengan teman secara kelompok dalam menyusun perangkat pembelajaran, bisa saling berkolaborasi dalam memberikan masukan terhadap perangkat pembelajaran yang telah disusun. Saya dapat melakukan penyesuaian dengan perangkat pembelajarannya. Untuk analisis artefak ini sudah saya unggah di Google Drive. Jadi modul belajar siklus 2 yang saya gunakan untuk mengajar di SD Sumber Jadi 1 Kabupaten Trenggalek. Untuk pembelajaran bermanfaatnya, dengan mempelajari topik ini, saya mengetahui pentingnya perancangan dan penyusunan modul belajar atau RPP dengan tetap memperhatikan karakter dan kebutuhan peserta didik. Saya dapat mengembangkan keterampilan dalam menyusun perangkat pembelajaran yang berupa modul belajar yang menggunakan pendekatan sequence and level sehingga diharapkan dapat menjadikan pembelajaran yang efektif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, baik dari prinsip pengajaran asesmen 1 di SD1 PG maupun prinsip pengajaran dan asesmen ya efektif 2 yang saya lakukan PPL 2 di SDN 1 Sumberjadi. Mungkin itu penjelasan dari saya. Jika ada banyak salahnya dan kurang tepatnya saya mohon maaf. Saya akhiri penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.